D1, kalau di gold ini bisa juga lihat D1 ya, jadi H1, H4, D1. Nah, untuk coba masuk posisi, nah ini kita masuk aja posisi ya, sell, karena sudah lewatin 17.15 juga, arah target, taking profit, 17.10, akan berbalik, turun. Itulah yang harus kita waspadai. Jadi di saat seperti ini, gold udah kena profit ya, sobat trader sekalian, sudah dapat profitnya ya. Mantap. Selamat malam Sobat Trader, selamat datang di acara webinar kita malam hari ini. Kembali acara webinar kita malam hari ini hadir menemani Bapak Ibu Sobat Trader semua. Perkenalkan, saya Sari dari Forex Simpro yang akan menjadi host di acara webinar malam ini. Tema webinar kita analisa trading dan cross pairs yang akan dibawakan oleh Bapak Suendi Simanjuntak. Apa kabar Pak Suendi? Halo, selamat malam. Sari, Sehat, selamat malam Pak semua. Suendi? Sehat. Sehat, mantap. Kita sapa dulu nih ya, Sobat Trader Bapak Ibu yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bapak Ari, selamat malam Pak Ari. Ada juga Bapak Mang ya. Ada Ibu Farabi, selamat malam Bapak Ibu semua Sobat Trader. Terima kasih sudah hadir di acara webinar kita malam hari ini. Sobat Trader, apabila ada yang ditanyakan, Sobat Trader dapat menuliskan pertanyaan pada kolom chat atau langsung dengan mengklik tombol unmute akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan perlu juga saya ingatkan untuk Sobat Trader semua menggunakan user ID Zoom dengan nama lengkap agar admin tidak meremove sementara dan dapat bergabung kembali. Baik, sepertinya tidak perlu berlama-lama lagi nih Pak Suendi. Kita mulai saja webinar kita malam hari ini. Silakan Pak Suendi. Oke, terima kasih Ibu host. Oke, salam kenal Bapak Ibu semua. Selamat malam ya, selamat bergabung. Buat yang mungkin ada yang baru pertama kali join di webinar edukasi bersama Forex Simpro yang tiap Selasa malam ya. Ini namanya webinar intermediate. Ya, artinya webinar memang untuk kelas edukasi trading ya. Jadi kalau kami ada juga yang untuk pemula, ada juga yang intermediate ya. Bahkan pada saat ini biasanya banyak ya Bu Sari ya pesertanya ya. Karena Iya, kita betul. kebetulan ada dua webinar dua event ya sama. malam hari ini bersamaan Klinik Ya, Forex. khusus untuk member ya. nasabah Java Global Java Futures Global. atau member dari Forex Simpro Premium. Malam ini ada Klinik Forex ya. Klinik Forex itu lebih lanjutan, lebih dalam lagi ya. Lebih ya. Jadi kayak kita misalnya mau konsultasi sama dokter ya, itu lebih apa namanya personal ya. Jadi kalau misalnya ada yang mungkin bermasalah dengan money management, posisi trading, selama ini mungkin nggak menerapkan money management, nggak menerapkan manajemen resiko, atau mungkin belum paham, kami ada yang namanya Klinik Forex Bapak dan Ibu ya. Jadi kita lengkap nih, ada kelas webinar gratis ya. Dan buat yang sudah jadi member ada Klinik Forex. Oke, itu saja perkenalannya ya. Apa kabar Pak Ade? Nggak apa-apa, kita santai-santai dulu ya. Saling menyapa nih. Gimana ini posisi Pak Ade? Oke, nggak apa-apa. Saya menyapa-nyapa aja ya. Oke, selamat malam ya semuanya Bapak dan Ibu. Jadi tema kita malam ini adalah analisa cross pair ya, cross currency. Jadi mungkin cross currency ini bisa juga buat solusi ataupun alternatif bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan yang memang mungkin lagi cari pair apa yang bisa ditradingkan ya. Karena seringkali kan misalnya kalau kondisi market misalnya agak sideways, maka kita perlu cari nih pair apa yang bisa kita tradingkan gitu ya. Oke, jadi ini kita lihat, kelihatan ya Bu Host ya? Kelihatan. Oke, siap. Ya, jadi ini saya ambil dari Instopedia ya. Saya ambil dari Instopedia apa itu cross currency, Bapak Ibu bisa baca di sini. Jadi yang memang tidak berhubungan langsung atau tidak ada hubungannya dengan US dollar. Jadi
Kalau yang pair major currency itu udah jelas ya, itu adalah mata uang utama terhadap dolar. Jadi yang ada USD-nya, baik di depannya USD maupun di belakangnya USD. Ada berapa? Sekitar berapa? 7 apa 6 ya, major currency. Misalnya Euro, USD, GBP USD dan sebagainya. Mana lanjutannya terakhir seperti NZT dan USD CAF ya. Oke. Nah, cross currency berarti tidak terhadap dolar. Jadi bisa disebut juga seperti currency silang ya. Karena dia memang seperti silang, nggak ada ke dolarnya. Oke, ya. Nah, yang paling banyak itu yang ditradingkan itu adalah yang menyangkut dengan euro dan Japanese yen untuk di cross currency ini ya. Misalnya euro, ada euronya, ada JPY-nya, misalnya euro GBP, euro AUD gitu ya, euro NZD, euro CAF, ya euro Kanada, lalu ada juga Japanese yen, euro Japanese yen, GBP Japanese yen, AUD Japanese yen, NZD Japanese yen, CAD Japanese yen gitu ya. Oke. Ya, memahami mata uang lintas, mata uang silang atau mata uang crossing ya, ini istilahnya ya, saya ambil dari terjemahannya. Oke, singkat-singkat cerita. Jadi memang kenapa sih mata uang dunia itu selalu berpatokan kepada dolar Amerika Serikat ya? Karena memang dolar itu negara Amerika Serikat, karena Amerika Serikat itu memang menguasai ekonomi dunia sejak Perang Dunia Kedua. Anggaplah Amerika itu memang pemenang perang ya, perang dunia. Jadi ekonominya itu dipegang oleh Amerika dan sekutunya Eropa ya. Oke. Ya, secara historis seseorang ingin menukar sejumlah uang ke mata uang yang berbeda, tapi terlebih dahulu harus mengubah mata uang itu ke dolar Amerika Serikat itu ya. Selalu dengan dolar ya. Tapi cross currency ini berguna juga. Misalnya orang yang berhubungan, orang di Inggris ingin menukarkan atau misalnya mau mengkonversi dengan yen. Jadi tidak perlu GBP ke USD atau USD ke Japanese yen, langsung aja ada GBP Japanese yen. Oke. Oke, di sini ada nggak nih Bapak Ibu Sobat Traders yang memang suka cross currency tradingnya, cross pair? Ada? Mungkin boleh lah ya respon ya. Oh, saya sukanya misalnya GBP Japanese yen atau Euro Japanese yen ya. Karena memang dua cross currency itu sama GBP AUD ya. Itu adalah tiga yang memiliki volatilitas tinggi ya. Oke, bisa 100 pip sampai 200 pip dalam sehari, bahkan GBP AUD kadang bisa lebih dari 200 dalam satu hari. Oke, cross pair ya. Ini adalah masih sekitar ini aja, pengetahuan aja ya Bapak Ibu ya. Ini perlu juga secara teoritis, misalnya Bapak dan Ibu memang senangnya di cross currency, misalnya seperti Euro JPY dan GBP JPY ya. Jadi perlu juga mengetahui dasarnya lah gitu ya. Misalnya nih seperti ini ya. Mau mengetahui misalnya Euro lagi menguat, GBP lagi menguat misalnya gitu. Kita bisa lihat pada majornya, misalnya GBP USD naik apa enggak, Euro USD-nya naik apa enggak misalnya ya. Lalu kita misalnya mau lihat salah satu dari mata uang itu mana yang lebih kuat apa lebih melemah misalnya ya. Bisa jadi acuan kita juga. Oke, ini contoh ya. Oke nih. Ya, masih banyak yang terus bergabung nih. Selamat malam ya Bapak Ibu yang baru bergabung lagi. Oke, selamat datang, selamat bergabung. Masih. Saya sambil ini ya. Sambil admit dulu nih. Mungkin hostnya bisa bantu untuk ini sudah. Aja ya. Oke. Ya, jadi currency cross pair dapat membantu Anda, memberikan Anda sebuah kata kunci ya tentang kekuatan relatif masing-masing pasangan mata uang di dalam major currency. Nah, terus cara mengetahui currency cross pair yang akan digunakan ya. Jadi kita asumsikan misalnya dolar lagi kondisinya
misalnya dolarnya searah lah misalnya ya, atau dolarnya lagi bearish, contohnya dolarnya melemah, maka mata uang utama lawannya dolar biasanya kan menguat gitu ya. Nah, ini saya ambil dari Instopedia nih dan beberapa literasi lain ya, Bapak Ibu. Ini mungkin ini berguna ya, misalnya nih, belum bisa memutuskan apakah buy Euro USD atau USD CHF misalnya. Ini karena dolarnya lagi bearish, dolarnya misalnya turun. Apakah mau buy euro tapi euronya tautannya lemes gitu ya kan. Kadang euro gitu kan, sideways atau pergerakannya paling 50 pips. Apa saya mendingan sell aja USD terhadap CHF karena USD-nya lagi turun. Nah, kita bisa lihat pergerakan harga pada cross pair-nya euro CHF gitu. Apakah euro sama CHF ini naik apa turun? Ya, kalau misalnya euro terhadap CHF-nya naik, euro CHF ini naik berarti euronya lebih kuat. Nah, mungkin kita bisa pilih buy euro USD. Ya, apa namanya? Mau tahu ya beli beli apa? Beli euro USD karena lihat euro CHF-nya lebih dominan euronya ke atas ya. Nah, ini ya, ini saya ambil dari beberapa sumber. Jadi bisa dibaca atau misalnya Bapak Ibu bisa screenshot ya. Misalnya karena Bapak Ibu salah satu dari pair mata uang tersebut yang misalnya yang memang Anda sukai ya untuk ditransaksikan. Oke. Ya. Halo, Mas Wendy. Halo. Halo, Pak Wendy. Suaranya tidak keluar dan tidak bergerak nih, Pak. Oke, Sobat Trader, kita tunggu sebentar ya. Mungkin ada kendala koneksi. Ya, Pak Wendy keluar dulu sebentar. Nanti masuk lagi. Oke, Sobat Trader, jika ada yang ingin ditanyakan ya, Sobat Trader bisa langsung mungkin ketik saja di kolom chat Sobat Trader, nanti kita akan bahas bersama-sama bersama dengan Pak Swendi sambil menunggu Pak Swendi join lagi, mungkin karena ada masalah koneksi di internet ya. Tunggu sebentar, mungkin saya hubungi dulu Sobat Trader. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi jaringannya di tempat saya sempat terputus. Apa saya sudah bisa terdengar kembali, Ibu host? Sudah Sudah. Pak. Tadi Kita sempat lanjut keluar ya Pak ya? Iya, Ya, oke. jaringannya tadi nggak stabil. Ya. Oke, Pak, silakan. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya langsung buka MetaTrader saya. Oke, MetaTrader 5 ya. Generasi terbaru dari MetaTrader ya. Ini MetaTrader 5. Oke. Oke, Bapak Ibu, ini saya buka MetaTrader saya di Euro Japanese Yen ya. Oke, ini masih ada posisi buy 131 tadi di signal di grup premium ya. Oke, ini nggak apa-apa saya tampilin ya. Saya tutup juga nggak apa-apa. Kalau kenapa sih saya tadi buy? Kenapa buy nih Pak gitu ya? Karena ada karenanya ya. Oke, kita lihat dulu ya hari ini. Oke, nah ini hari apa? Selasa ya. Ini hari Jumat, Senin ya. Kita lihat di daily dulu. Ini Jumat yang lalu ya. Kenapa candlenya merah? Ya pasti Bapak Ibu juga tahu ya. Kenapa candlenya merah kencang sekali? Karena Jumat itu kan minggu lalu, di hari Jumat itu pas memanasnya tensi geopolitik Rusia Ukraina ya. Kenapa Pak ini turun ya? Oh ini turunnya mantap juga ini. Pertama, euronya melemah karena memang lokasinya ada di Eropa ya, Rusia Ukraina, karena bisa mengganggu stabilitas. Lalu kedua, Japanese yen. Jadi euro terhadap Japanese yen-nya turun ya. Euronya emang lagi
melemah, Japanese yen-nya menguat terhadap euro ya. Jadi kalau kita lihat ya di Japanese yen ya, nih USD Japanese yen daily ya, ini pada hari Jumat ya candlenya bearish ya. Maaf, USD Japanese yen ya. Jadi yen-nya itu memang menguat banget pada hari Jumat ya. Kenapa? Karena memang statusnya sebagai safe haven ya. Saya rasa Bapak dan Ibu udah tahu ya safe haven ya. Safe haven itu adalah mata uang aset aman, lindung nilai yang memang diminati para investor ketika terjadi krisis, baik krisis ekonomi maupun politik. Anggap saja waktu tensi Rusia kemarin itu, anggap saja itu krisis politik ya, geopolitik. Jadi begitu ada berita yang cepat ya, biasanya itu kalau lihat gitu ada di Twitter ataupun di grup Telegram yang news ya, yang dari sumbernya yang berbahasa Inggris itu langsung cepat. Nah, jadi Japanese yen-nya diborong oleh investor ya. Jadi ini Bapak dan Ibu yang trade-nya berbau-bau Japanese yen harus tahu sifat dari Japanese yen ya. Jadi nggak semerta-merta hanya by teknikal. Teknikal itu kan kita lihat baca candle. Tapi candle itu tiba-tiba anjlok, itu kan ada penyebabnya. Gitu ya. Kita misalnya kayak gini, mana ya? Karena pasti sebelum berita itu harganya lagi naik aja gitu ya. Contoh ini ya. Ini kan hari Jumat. Ini kan Jumat ya, Jumat sampai ke malam. Nah, ini kan lagi naik ya, siapa yang tahu tiba-tiba ambrol ya kan? Ini menjelang tengah malam ada berita itu baru langsung ambrol. Jadi memang kita nih ya jam 23 waktu MetaTrader ini menjelang dini hari ya. Jadi memang kita harus ikuti juga berita-berita terbaru, apalagi Bapak Ibu yang trade-nya Japanese yen. Karena sifat Japanese yen itu sebagai aset lindung nilai safe haven ya bersama dengan Amerika Serikat. Tapi kalau lagi ada perang, ada krisis, ada goncangan-goncangan ekonomi, investor cenderung lari ke Japanese yen atau komoditinya adalah emas atau gold ya. Oke Bapak dan Ibu, sekarang kita untuk analisisnya gimana nih ya. Kita lihat pada Jumat ambruk ya. Kemudian Senin kemarin ini kita lihat nih Bapak dan Ibu. Kita lihat baru teknikal ya. Ternyata Senin kemarin ya pergerakan agak sedikit-sedikit slow ya. Maksudnya nggak terlalu memanas seperti hari Jumat. Memang masih turun USD Japanese yen ya. Tapi kita lihat ini adalah lowernya ya. Lowernya ada di 130.37 ya. Ini ya swing low-nya. Lowernya 130.37. Nah, hari Senin kemarin memang harga lebih rendah daripada terendah hari Jumat ya. Yaitu di 130.03. Ini kan 130.37, 130.03. Tapi Bapak Ibu bisa lihat harga terdorong ke atas. Tidak closing di bawah ini. Oke? Tidak closing candle ya. Jadi closing candle itu penting banget ya Bapak Ibu ya. Oke, bentar. Biar nggak mengganggu banyak garis. Nah, ini adalah lower. Nah, Senin kemarin memang sempat turun di bawah lower Jumat. Tapi harga terdorong lagi ke atas. Jadi dia closingnya tuh di harga 130.57. Ya, kalau ini kan lowernya di sini. Nah, kalau ini misalnya tutup di bawah 130.37 baru hari ini kita sell lagi. Ya. Nah, kita lihat nih Bapak Ibu, perhatikan bahwa hari ini siapa yang perhatikan berita ya. Di grup siapa yang isinya sudah join di grup FS Forex Simpro Community. Ya, tadi saya sempat share beberapa kali dari sumber berita yang cepat ya, yaitu bahwa ada penarikan pasukan Rusia dari perbatasan dengan Ukraina. Karena habis latihan perang, udah selesai, ditarik mundur dulu. Nah, itu langsung berita yang positif. Berita yang positif akan mengurangi permintaan terhadap aset aman lindung nilai Japanese yen. Oke. Makanya posisi Japanese yen-nya dilepas ya, dan euro-nya juga menguntungkan euro karena tensinya meredah. Jadi euro Japanese yen-nya menanjak naik. Ya, kita lihat pada H1 ya. Di sini saya tarik garis
resisten trend line ya. Di sini garis support trend line. Ya, Bapak Ibu bisa tarik garis ini satu lalu duplikat aja ke bawah ya. Oke. Nah, kalau kita lihat pattern kayak gini ya, ini pattern ya. Oke, pattern ini pola. Nah, ketika harga yang tadinya terkurung dalam pola ini lalu keluar dari salah satu batasan baik support atau resisten, itu akan melanjutkan pergerakan berikutnya. Sekarang gimana yang Bapak Ibu lihat di H1 ya, harga keluar dari resisten trend line di sini ya. Di sini ada candle gede H1 ya, artinya ada satu dorongan beli ya. Ini candle ini panjang ya, bisa langsung melewati support yang resisten yang ini ya. Ini kan level tertinggi ya, langsung dilewatin ya. Break langsung di breakout. Resisten trend line-nya ditembus, harga ditutup di atas resisten trend line, ini sudah breakout. Candle berikutnya di atas resisten trend line, ini udah breakout. Ini udah confirm untuk terjadinya breakout resisten sehingga possible ya untuk kita ambil posisi beli. Tapi ini memang time frame-nya kecil di H1. Artinya di hari ini ya lebih cenderung untuk open buy Euro Japanese Yen. Nah, Bapak dan Ibu udah 22 menit. Yang mau tanya, sharing, mau nanya analisa cross currency, boleh silakan ya, ketik di kolom komentar. Atau nanti host ya, Mbak Sari yang bisa bantu kapan kita mau mulai tanya jawab ya, Mbak. Oke, kita udah mulai saja ya. Ada yang bertanya nih, Pak Swedi, ada yang masuk dari Pak Mang ya. Pertanyaan saya, kenapa gold terbang kemarin? Kemarin ya, atau Jumat ya? Kemarin berarti. Oh, kemarin. Kemarin ya. Nah, ini Silakan biasanya kalau dulu ya, Pak. nanyanya gold berarti lagi ada posisi gold. Soalnya kita materinya kan lagi bahas cross currency. Ya. Oke, nggak masalah ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini kita nggak masalah deh Bu Sari ya, kita santai aja kalau nggak nanya tentang cross currency, ya silakan aja lah. Yang penting mumpung ada kesempatan nanti tanya ya. Oke, ini gold hari ini Bapak dan Ibu, ya kemarin, ya ini hari Jumat, wow, bullish banget langsung breakout dari resisten sebelumnya yang pada tanggal 25 Januari ya, langsung breakout nih. Oke, breakout, kemudian hari Senin kemarin lanjut lagi lewatin tertinggi hari Jumat ya. Selasa pagi ini ya, high-nya lanjut lagi berada di level 1879. Oke. 1879 ternyata sama dengan level tertinggi. Oke. Level tertinggi pada nih ya, tanggal 16 November di 1877. Kemudian terjadi koreksi. Nah, kembali lagi Bapak dan Ibu, yang namanya trading bukan hanya kita misalnya, wah saya pun teknikalis ya, wah saya sangat-sangat teknikal banget, saya nggak terlalu pengaruh sama berita. Wah kacau juga ya kalau nggak terbukti Pak ya, berita terbukti. sangat menggerakkan. Atau gini juga Bu Sari, jadi kalau berita itu yang dia liatin itu data Amerika aja, pokoknya ntar malam nih jam 7:30 lah, 8:30 lah, jam 9, jam 10 data Amerika. Terbukti ternyata hari ini market concern kepada geopolitik ya, Rusia dan Ukraina. Nah, berita yang tadi saya sampaikan di grup premium dan community ya, saya sempat share bahwa terjadi penarikan pasukan Rusia, itu langsung ibaratnya apa? Lagi tegang nih, lagi takut mengendor ya kan? Ya kan, ibaratnya tensi memanas meredak dulu kan, pasukan Rusia menarik ya, menjauh dulu dari perbatasan. Akhirnya apa? Yang 2 hari kemarin buy dolar sama tadi pagi buy dolar sampai lebih tinggi, langsung koreksi. Ya kan? Karena ada berita itu. Ya. Kenapa koreksinya lanjut? Kita lihat nih. Ini di sini tadi siang ya. Gini aja nih. Ya. Swing high dengan swing high, tarik garis ya. Low dengan low-nya tarik garis. Nah, siapa yang bisa jawab ini pattern apa? Boleh ketik di kolom komentar.
Iya betul. Jangan Silakan. lupa subscribe. Oke, siapa yang bisa tahu ini pattern apa? Silakan. Pak Galaxy Oh J langsung Prime, juga boleh Pak ya, boleh maksudnya langsung aja langsung. deh. Iya. Jawab. Oh, ini ada yang udah jawab ya. Ascending flag, ascending ya. Oke, ini bukan flag ya. Oke, karena ini panjang, ini bukan flag. Oke, nggak apa-apa. Thank you Pak Fajri. Pak Bagus bisa jawab? Mau jawab nggak Pak? Bebas aja Pak. Oh enggak ya enggak apa-apa. Pak Galaxy Play J2. Saya nanya kepada yang buka kamera aja. Ya, halo Pak Galaxy J2 Prime, boleh diinfokan juga Pak nama lengkapnya Pak di kolom chat ya Pak ya. Silakan Pak Galaxy J2 Prime, thank you. Ayo. Wah, jadi mati kamera semua deh. Ya udah nggak apa-apa. Ya, ini adalah pattern rising wedge ya. Rising wedge itu jadi kalau yang tadi di Euro Japanese Yen yang di sini ini kan apa namanya? Sejajar ya. Jadi atas bawahnya itu lebarnya sejajar ya. Ini channelnya ya, baik channel ke bawah ataupun nanti ketemu ya channel ke atas. Kalau channel itu sejajar ya. Nah, kalau rising wedge atau falling wedge mana tadi? Kalau rising wedge ini rising ya, dia ke atas tapi makin mengerucut gitu ya. Makin mengerucut. Nah, kalau rising kebalikannya, dia kan rising. Rise ya. Apa namanya, dia naik, nanti dia akan turun gitu. Tapi kalau falling wedge misalnya kebalikannya ya, dari bawah nanti dia akan berikan ke atas. Kalau yang udah mempelajari pattern-pattern akan tahu nih gitu ya. Nah, kebetulan siapa nih di sini yang sudah join Forex Simpro Premium atau Forex Simpro Community ya. Tadi sempat ada di share signal juga ya. Signal sell gold ya. Oke. Karena mengikuti pattern ini gitu. Tadi saya share juga berdasarkan gambarnya ya. Jadi ada gambarnya juga tuh ya. Jadi harga turun mengikuti patternnya, dia akan turun ke bawah. Oke Bapak dan Ibu, jadi ada yang nanya tadi kenapa gold kemarin naik? Karena masih memanasnya tensi geopolitik sampai tadi pagi. Tapi menjelang siang ya ada berita penarikan pasukan Rusia itu membuat tensi agak meredah ya. Posisi pada gold sebagai safe haven, yen sebagai safe haven mulai dikurangi ya. Artinya ini masih dalam batasan taking profit ya. Bukan berarti ganti trennya jadi turun. Wah, gold jadi tren turun enggak ya. Bukan berubah tren ya. Tapi ini masih hanya koreksi saja taking profit ya. Jadi trennya belum berubah, masih bullish untuk gold dan masih bisa naik lagi. Tapi hari ini cenderungnya turun dulu. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, untuk gold mungkin udah kejawab nih, Bu. Ya, ada lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Ari Mangiwa. MA berapa yang dipakai di grafik? Mana tuh? Oh, mungkin yang tadi di sini ya. Betul. Oh ya, Yang ini lewat tadi. pakai MA yang oke. Ini MA 200 ya. Sama MA 50. Tapi saya nggak terlalu perhatikan banget ya. MA itu sekali-sekali aja dilihat ya. Tapi lebih kepada pola-pola pergerakan harga. Karena itu lebih mantap ya. Karena history repeat ya. Jadi sejarah itu berulang, harga itu selalu berulang bukan karena indikator ya, tapi lewat pola-pola harga atau price pattern ya. Ketemu price pattern ini nanti hasilnya bakal begini misalnya gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, lanjut lagi kah kita ke cross currency? Maaf Pak, ada satu lagi Pak pertanyaan, boleh dijawab? Boleh. Dari Pak Roy Sitorus, Pak, seberapa besar data currency meter ya tulisannya di sini, memberikan petunjuk untuk trading cross pair-nya? Oh iya, bagus.
ya. Tapi currency meter itu ya yang saya tahu kadang juga saya ikuti ya. Itu memang kadang Bapak dan Ibu harus update juga ya. Harus update juga karena misalnya itu bisa berubah ya. Tapi yang tidak berubah itu misalnya kalau kita lihatnya secara daily. Ya, karena daily itu dia jarang berubah. Tapi kalau misalnya kita lihat yang intraday, misalnya per 1 jam itu bisa bisa berubah ngikutin pergerakannya yang update. Jadi kalau misalnya tradingnya nggak yang daily ya, tapi tradingnya mau cari yang oh ada momen aja saya mau masuk, boleh ikutin di time frame-nya yang agak pendek aja di H1 ke bawah gitu ya. Karena kalau udah H4 sama ke atas itu dia ngebacanya kan tren ya. Jadi tidak cepat berubah. Tren itu tidak cepat berubah ya. Jadi kalau yang di time frame pendek baru bisa update pergerakannya gitu. Oke. Gimana Pak? Mau lanjut atau ada beberapa pertanyaan lagi? Nah, ya ini kan biar Semangat nih Pak, sekalian Sobat ini Trader yang semangat biar nih. biar sekalian menambah semangat ya Bu Sari, saya buka lagi aja nih show Oke. trade-nya. Nah, ya kan? Nah, trade-nya kan lanjut nih ya. Buy-nya tadi ini buy ada apa signal dari Forex Simpro Premium. Saya share di sana ya Bapak dan Ibu. Buat yang baru bergabung ya, di sini ada kenapa saya bisa buy karena lihat pattern ini ya. Pattern ini pattern yang turun tapi harga mendesak ya, mendesak atau mau mendorong resisten atau batasan atas. Ya, ketika harga berhasil menembus batasan atas, ya ibarat sebuah kendaraan ya, di depannya tuh ada pagar. Gitu ya. Ini bicara support resisten. Kalau pagarnya itu Bapak Ibu tabrak, Bapak Ibu langsung aja ya lanjut jalan gitu ya. Demikian juga Bapak Ibu lagi parkir mundur ya kan? Parkir mundur, ada pagar ditabrak, jeblos ke belakang ya, artinya bisa berlanjut, itu namanya support resisten. Nah, pattern-pattern seperti ini memang kalau dilihat tidak terlalu sulit ya, tinggal kita memang agak sabar. Kalau ketemu misalnya seperti ini, oh candle-nya sudah ditutup atau keluar dari pada resisten ya, keluar gitu, tidak hanya swing-nya tapi body candle-nya di luar daripada resisten, maka ini sudah breakout ya, maka ini sudah terkonfirmasi harga akan bergerak naik gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita lihat juga di pair yang lain ya, ini GBP JPY. GBP JPY kita lihat sama ya pergerakannya, setelah turun tapi hari ini naik. Kita lihat hari ini naik, kenapa? Kita lihat dulu nah ini ya, kita analisa yang intraday aja. Ini low ya, low kemarin nih 14, ini hari ini ya, agak pagi ke siang tadi. Nah, ini sudah membentuk apa namanya? Higher ya, higher low ya. Ini kan lowernya. Jadi lowernya naik ya, jadi ini higher low. Jadi posisi low-nya itu bukannya lebih rendah, tapi makin naik ya. Oke, ini kan indikasi kalau harga bakal naik. Oke. Nah, ya. Jadi ini adalah GBP Japanese Yen. Ya, sama seperti tadi, ini masih didorong oleh meredanya tensi geopolitik, maka JPY-nya mulai melemah ya, sehingga GBP terhadap Japanese Yen-nya lebih kuat GBP ya. Oke, karena Japanese Yen-nya melemah. Oke, Bapak dan Ibu, kita bisa lihat. Nah, ini jadi support. Ya, ini kan resisten yang sudah di break ya. Ya, ambil dulu. Nah, ini kan resisten ya sebelumnya, tapi sudah di breakout ya oleh ada candle buy yang cukup besar di H1 ya. Ini sudah breakout ya. Sudah breakout karena candlenya ditutup di atas dari resisten sebelumnya yang ini. Oke, tapi di sini ada resisten juga. Nah, jadi pergerakannya masih tertahan di sini. Nah, sekarang lagi tes turun lagi ya. Ini posisi lumayan bagus buat buy lagi ya. Kalau kita cuma trade-nya dipakai H1 ini. Jadi nggak usah lihat daily. Kalau daily pasti masih agak
cenderung turun dilihat dari candle besar hari Jumat kemarin ya. Jadi kalau misalnya mau trade malam ini, mau cari peluang, ini boleh juga ya. Mumpung harga habis naik, terus retrace lagi atau pullback lagi, mau tes resisten yang udah di-break jadi support. Oke. Bapak Ibu mau buy sekarang 23.6, mau buy nanti jam 21.00 silakan, karena itu akan pergantian candle H1 dan H4 ya. Gitu ya. Nanti candle H1 dan H4 akan ganti pada jam 21. Bagus kalau Bapak Ibu misalnya ini kan sudah doji ya. Sudah doji artinya market ragu-ragu mau diturunin lagi. Nah, kalau nanti candle ini hijau, Bapak Ibu boleh buy ya. Oke, targetnya nggak usah jauh-jauh ya, untuk pendek-pendek misalnya buy-nya di sini ke sini 25 pips ya. Oke, kalau mau nanti lanjut lagi sampai ke level high hari Jumat. Tapi kalau nggak, ambil aja pendek-pendek untuk malam ini. Oke, gimana? Ada lagi yang mau request atau diskusi ya? Silakan. Trading cross pair, entry terbaik di TF berapa ya Pak? Ini dari Pak Fajri. Ada Terima banyak kasih, pertanyaan nih Pak. Pak Swendi. Oh, yang ini Pak Fajri tadi nanyanya direct ya, Bu Host. Ya, nggak apa-apa. Ya, jadi saya bacakan tadi, trading cross pair, entry terbaik di time frame berapa? Entry terbaik adalah di time frame yang lebih kecil, ya. Sementara kalau untuk analisisnya pakai time frame yang besar, gitu ya. Tapi kalau misalnya koreksi seperti hari ini, ya tidak berlaku time frame besarnya, ya Bapak Ibu nggak apa-apa, trade di H1 aja ya, nggak apa-apa ya. Oke, kalau untuk entry-nya cari bisa di M15 atau M5 ya. Oke. Jadi kenapa kita perlu time frame di time frame kecil, karena untuk lebih presisi. Misalnya di M15 atau M5 untuk cari entry yang terbaik. Misalnya mau cari level rendah, cari di harga yang paling rendah, misalnya mau buy gitu ya, time frame yang lebih kecil ya. Jadi kita bedah-bedah nih, time frame besar kita bedah-bedah ya. Gitu Pak Fajri. Ya, Oke, silakan ya. kalau mau ada pertanyaan. Ini banyak, ada 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan nih Pak yang masuk. Oh iya. Oke. Oke. Materinya Pak masih mau lanjut atau? Oh, nggak usah. Sudah Materinya tidak ada. kita memang langsung di Langsung ke MetaTrader ya. Tadi itu sebagai pengantar ya, apa itu cross currency, lalu cross currency itu misalnya membantu kita untuk melihat apabila misalnya kita ingin melihat ya pair tertentu di major currency ya, misalnya Euro USD tadi ya, apakah Euro USD kita mau buy atau sell, sementara dolarnya lagi turun, kita bisa lihat nih apakah euro dengan CHF-nya lagi naik atau turun ya. Jadi untuk menambah nih ya, menambah konfirmasi aja nggak apa-apa Bapak Ibu ya. Jadi ada manfaatnya juga. Oke Pak. Oke, ini ada dari Pak Farabi ya. Saya mau bertanya untuk trade pemula, bagaimana cara untuk memulai menggunakan aplikasi trade. Terima kasih. Oke, mungkin Pak Farabi bisa menyaksikan atau menonton ya YouTube channel kami Foreximpro. Di situ banyak ya video-video yang akan dapat membantu Bapak ya. Seperti itu ya Pak Swendi ya. Mungkin Ya. kalau kita jelaskan di sini pasti akan panjang lebar. Betul. Atau Bapak juga bisa menghubungi tim kami dari Java Global yang mengundang Bapak ke acara webinar malam hari ini, atau nonton langsung di YouTube channel kita Foreximpro ya. Bisa nonton video-video di situ, Bapak bisa nonton langsung, jadi belajar Pak ya. Jangan lupa di like, share, dan subscribe Pak. Oke, Pesan sponsor. promosi ya. Oke, kita masuk ke beberapa pertanyaan. Oke, dari Pak Parmin, maaf Pak, tanya, bisakah kita pemula untuk mempunyai program signalnya di HP atau harus HP khusus? Gitu. Ini kalau program signal sebenarnya kita, kalau signal kita manual, kita
langsung kirim di grup Telegram Premium gitu ya Pak ya? Atau Ya, betul. apa namanya, atau kita juga ada di grup Foreximpro Community gitu. Kalau misalnya Pak Parmin mau untuk mendapatkan signal setiap hari, bahkan analisa update harian, Bapak bisa join di Foreximpro Community atau di Telegram Premium kami. Oke, caranya bagaimana? Bapak juga bisa menghubungi tim kami dari Java Global ya. Mungkin Pak Swendi mau tambahkan atau sudah cukup Ya, penjelasannya? oke. Jadi kadang kalau misalnya market juga lagi agak sideways atau pergerakan yang nggak terlalu volatil karena ada berita, trade cross pair ini bisa jadi alternatif ya Bapak Ibu ya. Contoh kayak Euro JPY, USD Euro JPY, GBP JPY ya, GBP AUD ini adalah pair-pair yang pergerakannya volatilitasnya tinggi. Gitu ya. Jadi bisa alternatif di pair-pair tersebut untuk mencari peluang untuk cari cuan gitu ya. Jadi nggak usah misalnya, oh saya fanatiknya cuman pair tertentu ya. Yang penting mana aja, yang penting bisa menghasilkan cuan lah ya. Banyak Jadi peluang ya Pak ya. banyak peluang. Jadi alternatifnya bisa ke cross currency gitu. Oke, kita lanjut lagi ya Pak Swendi. Oke, Karena tidak terasa silakan. kita mau hampir 1 jam nih. Oke, tapi banyak Oke. masih pertanyaan. Artinya Sobat Trader malam hari ini sangat semangat nih. Oke, dari Pak Horas Manurung. Malam Pak Horas. Apakah di grup premium ini akan diberikan juga signal untuk trading? Ya pasti. Tentunya. Tentunya Pak. Bahkan bisa berapa banyak Pak? Ya, tergantung ya. Analisa melihat ada momen peluang. Ya. Melihat ada pasti momen. Selalu diberikan. Ya. Oke, pasti diberikan Pak. Silakan join Pak. Jadi mau trade apa ya? Bisa. Ya, silakan join Pak Horas Manurung di grup premium kami ya. Oke. Pak, lalu ada lagi dari Pak Tuan Panjaitan. Analisanya tidak mempertimbangkan volume transaksinya. Langsung seperti itu loh Pak pertanyaannya. Ya, kita tidak terlalu lihat volume transaksi. Jadi memang lebih banyak kita lihat di pergerakan candle-nya saja. Ya Bapak. Tapi kalau Bapak memang menganalisis volume transaksi, silakan, itu juga bisa menambah keakuratan, silakan ya. Misalnya ada orang yang saya mau pakai analisis volume, silakan. Ada yang pakai indikator tertentu, silakan ya. Jadi memang banyak cara untuk menganalisa harga ya. Tapi kalau mau cukup dengan 1-2 metode, silakan. Tapi mau lebih ya dikomplekskan, silakan juga. Ya. Terima kasih buat Pak Manurung. Pak Tuan Panjaitan. Pak Panjaitan. Ini semakin malam semakin banyak pertanyaannya loh Pak. Siap-siap ya. Ini ada Pak Aka Cahaya nih. Saya sapa dulu Pak Aka Cahaya. Selamat malam Pak. Halo Pak Aka Cahaya. Posisi di luar apa di mana? Di rumah? Yes. Oke, salam kenal ya. Oke, ini kita lanjut ya Pak. Gimana Pak Aka? Pak Aka tadi kayak mau bicara. Oh iya, silakan ada yang buka mau aja ditanyakan kamera. atau? Silakan. Masih di mute Pak. Masih di mute Pak. Ya masih memantau lah ini. Oke. Mantap, CCTV ya Pak ya. Iya. CCTV market nih. Oke. Iya. Siap. Oke, kita lanjut ya. Apakah Bapak Aka sudah join di Foreximpro Community mungkin? Belum ini Pak, belum ini. Masih anu. Iya. Foreximpro Community free kok Pak. Iya, siap. Kalau Foreximpro Community free Pak. Iya, siap. Belum kalau yang mau lebih itu ada di premium. Oke, siapa lagi yang mau bertanya Bapak Ibu? Masih ada waktu nih. Ya, ini masih banyak Pak pertanyaan yang harus saya bacakan nih. Saya colek aja yang buka kamera nih Bu. Oke, ini Pak ada dari Pak Chandra ya. Silakan. Mau nanya Mas, pernahkah Mas mengukur tingkat kemenangan dari masing-masing teknik? Misal teknik double button dan lainnya, jika pernah bisa kasih share ke kita Mas
terkait tingkat kemenangan teknik biar kita bisa juga tahu teknik mana yang lebih akurat. Oh, pertanyaan bagus Pak Chandra, mungkin bisa di-noted ya di Bu host ya. Iya. Ini mungkin nggak sempet saya siapin datanya ya, karena kan saya nggak apa namanya nggak mempersiapkan sampai ke situ ya. Tapi boleh juga itu bagus Pak. Bisa juga untuk judul materi kita webinar berikutnya ya. Misalnya kan kita sering ya membawakan materi misalnya analisa pattern apa gitu kan, kayak tadi saya pakai rising wedge lah, pakai channel segala macam. Tapi memang ada dari pattern-pattern tersebut mana yang mantap ya kan, yang akurasinya tinggi, misalnya kayak double top, double bottom, triple top, head and shoulders, tapi yang akurasinya kayaknya begitu muncul pattern tersebut, maksudnya pasti bakalan kemana. Nah itu perlu nanti kita buatin ya sesi khusus ya. Itu mantap sekali. Mantap itu Bu, bisa kita siapkan untuk Jadi berikutnya topik ya. webinar selanjutnya ya. Terima kasih Pak Terima Chandra. kasih Pak Chandra. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Opo 474. Pak Opo, sebelum saya bacakan pertanyaan Bapak boleh infokan nama asli Bapak, Pak? Oke, kalau sudah infokan di kolom komentar nama asli Bapak, nanti saya akan bacakan pertanyaan Bapak ya. Oke. Oke, kita lanjut ke Pak Hendro. USDJP buy atau sell? Silakan Pak Suendi, mungkin ada posisi ini. Di Japanese yen ya. Oke. Ya. Ya, nggak apa-apa karena ini masih menyangkut dengan currency lawannya ya. Kan USD Japanese yen itu menyangkut dengan Euro Japanese yen, GBP Japanese yen. Untuk malam ini ya sepertinya masih cenderung ke atas. Artinya apa? Japanese yen ini USD Japanese yen kan? Japanese yen-nya melemah dulu ya, dan dolarnya masih dalam pola yang bullish ya. Kita lihat di sini ya. Ini secara jangka panjang ini masih bullish nih untuk USD Japanese yen. Kita lihat ini lower, higher low ya. Oke, higher low-nya ini kan low, tapi low-nya naik, higher low ini high, higher high. Nah, jadi higher low ini adalah tren naik ya. Oke. Jadi USD Japanese yen masih naik ya, Pak. Dia turun kemarin karena yang tadi itu ya, Jumat sama Senin kemarin karena Ukraina itu ya. Selebihnya masih ngikutin tren lagi. Ini masih akan ke atas. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Oke, Pak Hendro sudah terjawab ya, Pak Hendro ya. Oke, kita lanjut ya, Pak Swendi ya. Ini Ya, masih boleh. ada sekitar 3 dan 4 lagi nih pertanyaan. Oke. Ya. Dari Pak Yudi Herwanto. Dari mana cara mengetahui signal? Contoh misalkan di jam 16.30 sell, padahal kita belum melewati jam tersebut. Oke. Pertanyaannya seperti itu, Pak Swendi. Mungkin bisa diperjelas ya, misalnya gini, oh nanti jam 16.30 kita sell gitu kali ya? Iya. Padahal kita tuh belum ada di jam 16.30, mungkin kita masih di jam 3 gitu atau di jam 4 gitu loh Pak Swendi. Oke, seperti itu mungkin bisa ditanyakan kepada yang ngasih signal, misalnya, oh kenapa jam segitu kita sell ya? Tapi kalau misalnya kami biasanya menyampaikan begini, kayak tadi saya sampaikan ya, sekarang misalnya tadi jam 20.40 gitu ya, karena tanggung ya. Jadi kalau misalnya kita mau open posisi, biasanya kita nunggu pergantian atau terbentuknya candle baru. Ya, contoh kayak tadi saya sampaikan, kalau untuk mau open posisi baru nih, maka kita tunggu candle sekarang nih, ini kan sekarang 20.51 ya. Jadi jam 21.00 itu ganti candle H1 sekaligus ganti candle H4. Nah, kayak gitu kan mantep ya. Daripada sekarang nanggung misalnya. Oh, lebih baik tunggu candle baru sebagai konfirmasi apakah
candle yang sekarang ini, pergerakan harga ini ditutupnya di mana? Apakah tutup bullish atau bearish? Maka kita candle berikutnya kita bisa analisis. Jadi bukan berarti nanti jam 9 pokoknya buy, belum tentu. Kalau tiba-tiba sekarang 9 menit dari jam 9 ya, tiba-tiba harga turun, candle-nya malah ditutup di bawah, berarti kita nggak jadi buy gitu ya. Jadi bukan berarti kita, kalau saya tidak tahu misalnya, wah nanti jam 9 kita buy atau sell, enggak. Yang penting nanti misalnya candle berikutnya kita lihat apakah itu candle konfirmasi pergerakan selanjutnya atau tidak. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi trading ini kita harus update juga ya. Jadi kita nggak tahu apa yang terjadi misalnya 1 jam ke depan atau 4 jam ke depan, tapi melalui candle itu kita bisa membaca pergerakan harga yang sedang terjadi. Itu ya. Oke. Terima kasih Pak Swedi. Oke, ada 2 pertanyaan lagi ya sebelum kita menutup dan mengakhiri webinar kita. Dari Pak Ferry, butuh berapa lama untuk BP dengan $10 dan berapa lot yang ditradingkan dengan mengikuti signal dari grup? Maksudnya mungkin grup premium atau grup Rescom kali ya Pak ya. Gimana ya pertanyaannya? Butuh berapa lama untuk BEP dengan $10 dan berapa lot yang ditradingkan dengan mengikuti signal dari grup? Oke, tapi mungkin ini enggak nominalnya 10.000 kali. Oh, 10.000. Iya, $10.000. Ya, kalau $10 mah kayaknya Oh ya maaf. belum bisa ya Bu. Ya, maka $10.000. Dolarnya saya nggak baca. Maaf Oke, ya Pak. oke. Jadi di baik yang ada sudah jadi member atau nasabah di Forex Pro Premium maupun yang ada di grup free ya, analis kami selalu menyampaikan tentang money management ya. Nah, ideal banget ya Bapak dan Ibu kalau kita misalnya punya dana $10.000 untuk deposit, maka bukan berarti wah mentang-mentang kita tradingnya 0,1 gitu ya, tradingnya mini lot, wah kita pakai aja lot yang banyak gitu, atau misalnya posisinya yang penting dana saya banyak, enggak ya. Money management yang selalu kita sampaikan adalah idealnya untuk resiko Bapak dan Ibu setiap kali trading adalah 1-2% gitu. Nah, itu contoh yang bagus banget tuh. Ya, modalnya $10.000. Jadi kalau setiap transaksi atur saja 1-2% resikonya. Misalnya 1-2% itu berarti $100-200 setiap kali open posisi, itu SL-nya. Gitu ya. Nanti baru pasang misalnya risk reward-nya. Risk reward-nya misalnya disarankan 1:2. Misalnya risk-nya, anggaplah risk-nya 1%, $100, berarti target profitnya $200. Atau misalnya karena dananya 10.000, taruhlah 2% ya untuk risk-nya dalam 1 kali open posisi. Oh, saya SL saya $200 aja. Maka risk reward-nya 1:2 ya. Jadi 2 kali stop loss-nya. Jadi target profitnya $400. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itulah yang bisa membuat si trader itu portofolionya bagus. Ya, jadi bukan berarti setiap trading itu pokoknya saya open posisi profit terus, enggak ya. Yang penting adalah risk reward Bapak dan Ibu. Jadi harus banyakkan perbandingan TP-nya daripada SL-nya. Gitu ya. Oke, terima kasih. Sudah terjawab ya Pak Ferry. Oke, Ya. Ada dari Pak Fajri, mau tanya untuk trading cross pair ini paling menguntungkan itu di market sesi mana ya Pak? Iya, oke. Memang kalau untuk yang market yang paling menguntungkan atau paling bergeraknya lumayan adalah pastinya di sesi Amerika seperti saat ini ya Pak. Itu untuk semua currency termasuk yang cross currency ini. Ya, jadi kenapa? Karena mulai dari sesi Eropa ketemu dengan sesi Amerika jam segini nih, jam 8 sampai jam 12 malam, itu volume transaksi maksudnya di Eropa itu masih buka, kemudian pasar Amerika buka. Nah, disitulah paling banyak sekali orang lagi masuk pasar ya. Jadi pergerakan market lagi memang
fluktuasinya besar di situ. Jadi Bapak Ibu bisa pantau jam-jam segini Pak. Ini adalah waktu-waktu terbaik untuk trading forex. Oke, sudah terjawab ya Pak ya. Ya, Ada satu lagi nih Pak, pertanyaan dari Pak Mang, nih pertanyaan terakhir. Pak Mang tadi sudah bertanya di awal, ini dia bertanya lagi, oh ya di Simpro mengamati di time frame berapa dan ambil posisi di time berapa? Oke. Ya, baik. Kalau untuk yang diamati memang biasanya trennya itu dari D1 ya Bapak Ibu. Ya, karena signal yang kami berikan biasanya day trade. Tapi ada juga kadang swing trade ya. Swing trade itu misalnya mencari atau mengikuti pergerakan tren yang lebih besar gitu. Jadi bisa jadi arahnya jauh dan posisinya juga pending order agak jauh bisa juga ya, tapi targetnya besar, ratusan pip. Ada juga yang day trade. Day trade itu berarti kita bisa lihat dari H4 dan H1 gitu ya. Jadi untuk melihat peluang yang sedang terjadi sekarang gitu. Bisa jadi misalnya dalam waktu dekat ya kita bisa langsung masuk pasar dan tercapai targetnya gitu. Jadi ada memang baik yang day trade maupun yang swing trade gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu misalnya ada di grup itu lihat, wah ini kayaknya swing trade nih, jauh sekali entry untuk pending ordernya masih berjalan jauh dari harga sekarang. Kalau tidak cocok dengan Bapak Ibu, ya nggak usah diikutin ya, karena signalnya itu ada bermacam-macam signal ya. Dalam satu hari itu minimal 3 signal dirilis ya, selebihnya bisa banyak ya. Misalnya karena dari pagi suka kalau sudah ada pergerakan yang bagus, suka ada signal sudah dari pagi. Oke, sudah terjawab semua ya. Terima kasih Ya. Pak Swendi. Oke, Sobat Trader, kita sudah mendengarkan pemaparan materi oleh Pak Swendi dengan tema analisa trading dan cross pairs ya. Dan jika Bapak Ibu Sobat Trader ingin mendapatkan informasi seputar signal trading harian yang lebih lengkap, bisa didapatkan dengan bergabung di grup Telegram Java Simpro Premium Signal. Hanya dengan mendaftar dan membuka akun trading di Java Global Futures. Sobat Trader, Bapak Ibu semua nanti akan diarahkan untuk bergabung di grup Telegram Premium kami, dan kami akan mengundang Bapak Ibu, Bapak dan Ibu semua Sobat Trader juga malam hari ini untuk hadir kembali di acara event kita pada hari Selasa jam 8 malam, yaitu live trading. Bapak Ibu semua Sobat Trader bisa menghubungi juga tim kami dari Java Global untuk kembali hadir di acara event kita live trading pada minggu depan. Oke, sebelum kita menutup nih Pak Swendi, mungkin ada closing statement nih dari Pak Swendi untuk Sobat Trader semua pada malam hari ini. Terima kasih buat Bapak dan Ibu semua yang menyempatkan waktu untuk join bersama kami. Ya, ini adalah satu edukasi forex ya. Jadi memang penting sekali kalau kita mau trading harus ada edukasi ya Bapak dan Ibu. Jadi malam hari ini kita membahas tentang cross currency ya. Barangkali Bapak dan Ibu membutuhkan tema-tema lainnya, silakan kunjungi web YouTube channel kita ya. Bu Sari ya, YouTube channel di Forex Simpro maupun di Java Global Futures di YouTube. Di situ banyak video-video untuk edukasi, baik itu edukasi yang tutorial praktik maupun yang memang analisa-analisa ya. Silakan. Jadi memang harus berbanyak untuk kita edukasi ya Bapak dan Ibu. Dan kalau mau join di Forex Simpro Premium, nanti bisa tanyakan kepada rekan-rekan yang mengajak Bapak dan Ibu ke acara ini. Dari tim Java Global Futures ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, Sobat Trader semua yang sudah hadir dalam acara webinar malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Swendi bermanfaat dan dapat menambah ilmu untuk Bapak Ibu Sobat Trader semua. Sekali lagi terima kasih, selamat malam. Trade by yourself and safe trading. Salam profit. PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia
yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk